Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putrian Gunawas dengan NIM J1A1201145. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar promosi kesehatan. Adapun topik-topik yang akan dibahas antara lain definisi dan tujuan kesehatan masyarakat, definisi promosi kesehatan menurut para ahli, sasaran promosi kesehatan, model promosi kesehatan, faktor perilaku promosi kesehatan. Definisi dan tujuan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah ilmu seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang taraf hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun tujuannya agar dapat mengubah pola hidup kesehatan setiap masyarakat. Definisi promosi kesehatan masyarakat menurut para ahli. Menurut Lawrence Green, pada tahun 1984, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan politik, ekonomi, dan organisasi yang dirancang untuk mempermudah perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif. Pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan politik, ekonomi, dan organisasi yang dirancang untuk mempermudah perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO pada tahun 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Ruang lingkup promosi kesehatan. Dalam konsep disebutkan ada 4 ruang lingkup promosi kesehatan, antara lain genetik, faktor genetika. Faktor genetik sangat berpengaruh pada derajat kesehatan karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau yang telah ada pada diri manusia sejak lahir, misalnya diabetes mellitus. Lingkungan. Faktor pada lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pada lingkungan fisik, kesehatan dapat dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin suatu masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan juga semakin sulit. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga termaksud dalam mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas sangatlah menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta keperawatan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Perilaku. Gaya hidup juga berpengaruh dalam kesehatan masyarakat, karena kesehatan dan tindak sehatnya lingkungan, kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat berpengaruh pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, istiadat, dan kepercayaan. Promosi kesehatan masih dipahami sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional, benar bahwa promosi kesehatan itu mengganti pendidikan kesehatan, tetapi berbeda terhadap dalam promosi kesehatan mengandung 4 pengertian sekaligus. 5 tingkat pencegahan yang terdiri dari 1. Promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat dipengaruhi, misalnya dalam meningkatkan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Kedua, perlindungan khusus. Perlindungan khusus dalam tahap ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang beresiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut yang dimaksud adalah agar kelompok yang berisiko tersebut dalam bertahan dari serangan penyakit. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat adalah langkah pertama ketika seseorang
telah jatuh sakit. Tindakan ini dapat mencegah orang yang sudah sakit agar penyakit tidak bertambah parah. Keempat, pembatasan kecacatan. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang masyarakat dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau ketidakmampuan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan secara tuntas untuk kasus-kasus pencegahan penyakit. Kelima, pemulihan. Pemulihan ini ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan segera diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit agar dapat beraktivitas normal kembali. Sasaran promosi kesehatan. Terdapat 3 sasaran dalam promosi kesehatan, yaitu pertama, sasaran primer, yaitu upaya promo kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat dan keluarga, dan komponen dari masyarakat sekunder. Kedua, sasaran sekunder, yaitu dari para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun informal organisasi. Ketiga, sasaran tersier, yaitu para pembuat kebijakan publik yang berupa perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Model promosi kesehatan. Terdapat 3 jenis model dalam promosi kesehatan, antara lain model keyakinan kesehatan, di mana telah dikembangkan sejak 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Kedua, TTM. TTM diterapkan untuk menerapkan kesiapan seorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan tiap individu melalui tahapan perubahan. Yang ketiga, model transaksional, stres dan coping. Untuk mengevaluasi proses mengatasi stres, pengalaman stres dapat ditafsirkan transaksi orang dengan lingkungan. Perilaku promosi kesehatan. Menurut teori Green bahwa perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yakni faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, misalnya pengetahuan, sikap, keyakinan, dan kepercayaan, atau sebagainya. Faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi atau tindakan suatu tindakan, misalnya sarana, prasarana, dan sebagainya. Ketiga, faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, misalnya sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dan sebagainya. Baik, untuk kesimpulan dari saya, yaitu dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual. Sebagai konsep kesehatan, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mampu mengubah sanitasi lingkungan secara mandiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.